Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas kalian hari ini, dan mudah-mudahan kalian tidak bosan belajar daring atau belajar dari rumah ya. Dan kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah seperti biasa. Anak-anakku sekalian, pada kali ini Ibu akan memberikan materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Tapi sebelumnya kalian sudah mengenal bagian kecil dari buku non-fiksi itu sendiri ya. Di antaranya minggu kemarin kalian mengenal tentang glosarium, kemudian ada bagaimana cara penulisan daftar pustaka, kemudian ada indeks ya. Itu hal-hal yang ada hubungannya dengan non-fiksi. Nah, sekarang akan dikenalkan lebih jauh lagi tentang buku fiksi dan non-fiksi itu sendiri. Yang pertama, pengertian ya. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita hayalan atau rekaan ya. Jadi kalau kalian mempunyai angan-angan untuk membuat sebuah buku fiksi atau kalian sudah bisa menulis sebuah buku cerita berdasarkan hayalan, silahkan kalian bisa dituliskan atau dituangkan menjadi sebuah bentuk buku fiksi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita berdasarkan fakta dan kenyataan ya. Kalau fakta itu jelas, ada tempat kejadiannya, ada tanggal kejadiannya, ada orang yang bisa dimintai keterangan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Itu dari pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian, apa saja ciri khusus dari buku fiksi non-fiksi itu sendiri? Ya, kalau buku fiksi mempunyai ciri selalu melibatkan imajinasi, hayalan atau rekaan, dan bahasanya juga menggunakan gaya bahasa atau imajinasi. Sedangkan buku non-fiksi itu selalu melibatkan data atau fakta, ya. Kemudian bahasa yang digunakannya pun itu tidak menggunakan gaya bahasa. Jadi bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi itu jelas dan lugas ya. Kemudian unsur-unsur apa saja yang ada dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini dalam buku fiksi mungkin sebelumnya kalian sudah mengenal tentang tema, tokoh dan penokohan, kemudian latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Nah, itu masuk ke dalam unsur buku fiksi ya. Kemudian apa saja unsur yang ada dalam buku non-fiksi? Ada cover itu jilid buku, kemudian ada rincian subbab ya. Kalau dalam pelajaran atau dalam buku biografi itu kalian ada bab 1, bab 2, bab 3 dan selanjutnya. Itu masuk ke rincian subbab. Kemudian ada judul, ada isi buku, ada bahasa dan cara penyajian. Jadi dua-duanya memiliki 6 unsur ya. Kemudian setelah ciri ada contoh. Apa saja contoh buku fiksi dan non-fiksi itu? Kalau buku fiksi itu contohnya ada novel dan kumpulan cerpen atau cerita pendek. Kemudian ada naskah drama, komik atau dongeng. Kemudian ada kumpulan puisi, pantun dan gurindam. Itu contoh. Kemudian ada contoh dari buku non-fiksi itu apa saja? Ada kamus ya, banyak kamus, ada kamus bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris ya, dan sebagainya. Kemudian yang termasuk buku non-fiksi juga adalah kitab suci. Ada Taurat, ada Injil, ada Al-Qur'an dan sebagainya. Kemudian kumpulan artikel. Artikel itu biasanya dimuat di majalah atau koran ya.
Yang terakhir adalah laporan hasil penelitian. Nah, itu jelas yang termasuk atau contoh-contoh ke dalam buku non-fiksi. Mungkin itu materi untuk hari ini ya, dari mulai pengertian, kemudian ciri, unsur, dan contoh. Mudah-mudahan kalian memahaminya, dan kalaupun tidak memahaminya, silahkan kalian buka-buka lagi referensi lain tentang buku fiksi dan non-fiksi. Untuk selanjutnya, di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas yang berhubungan dengan buku fiksi dan non-fiksi itu sendiri. Yang pertama, silakan kalian tulis nanti apa perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi, kemudian apa saja contoh buku fiksi dan non-fiksi itu sendiri. Ya, tugasnya ditulis di buku tulis, kemudian nanti difotokan dan dikumpulkan di Google Classroom ya, seperti biasa. Karena pembelajaran kita seperti ini, otomatis tidak ada tanya jawab, tapi kalaupun ada yang kurang paham, boleh kalian japri ke Ibu lewat WA ya, dan tugasnya nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.